Yang pertama, biasanya orang itu ketika dia terbiasa dengan satu topeng, terus dia mati-matian mempertahankan topeng itu, dan di mana-mana dia pakai topeng itu. Oh, ini bahaya kalau sudah kayak gini. Bisa sakit jiwa. Persona. Ini yang di bahasa Indonesia sering persona itu diterjemahkan kepribadian. Tapi sebenarnya enggak. Persona itu dari bahasa Latin artinya topeng. Jadi topeng yang dipakai waktu pertunjukan teater itu persona. Jadi kita hidup tiap hari, mau atau tidak, itu kan pakai topeng. Kemarin-kemarin kan kalian merasa bahwa pakai topeng itu tidak otentik. Tapi di teorinya Jung ini, kalau kamu tidak pakai topeng, kamu tidak bisa hidup bersama orang lain. Itu loh. Misalnya di ngaji sini saja, kalian posisinya sebagai yang mendengarkan, saya yang ngomong. Itu kan kalian mau ndak mau sekarang harus pakai topeng. Kalian sebagai mahasiswa yang ikut ngaji, anak patuh yang duduk berjam-jam menghadap ke sini, itu jadi topeng. Kalau boleh kan kamu pinginnya sambil tiduran bawa bantal biar saya ngomong, kamu kan. Tapi kan kamu ndak bisa. Kamu terpaksa harus duduk bersilo, sikile geringgingan terus. Itu kan jane kamu ndak pingin begitu. Berarti apa? Kamu kesini pakai topeng. Di kampus juga begitu kan. Saya mahasiswa, mau ngerokok ndak berani, ada dosennya. Karena di sana ada larangan ngerokok. Akhirnya kamu di kampus nggak ngerokok. Ini janjane topeng. Padahal kamu pingin ngerokok, di sana ndak boleh. Di rumah kamu jadi anak, mau ndak mau konsekuensinya anak itu ya harus patuh sama orang tua. Orang tua nyuruh A ya A, orang tua nyuruh B ya B. Ini kan mau kamu di rumah pakai topeng jadi anak. Di kampus kamu pakai topeng jadi mahasiswa. Di masjid kamu pakai topeng jadi orang soleh. Kalau ke masjid kan kamu gayanya kan kalau orang soleh. Kalau padahal kamu ya nggak mau gitu. Kalau bisa sholat itu mau nggak seribet itu misalnya, nggak serumit itu. Tapi kan nggak boleh, ada aturannya. Jadi dan kamu ikut aturan itu. Topeng-topeng ini nanti yang dikenal sebagai persona. Jadi inilah jembatan yang menghubungkan kita dengan lingkungan sekitar. Ini tidak terelakkan katanya Jung. Mau tidak mau kita harus pakai topeng. Kalau kamu asli menunjukkan keinginanmu, dirimu apa adanya, ya kadang cocok, kadang tidak dengan lingkunganmu. Kayak misalnya, Pak ngaji ini kalau tidak hujan gini sumuk, saya itu pengen nyopot baju ya misalnya. Tapi kan kamu tidak bisa. Kenapa? Yang lain nanti kabur kalau kamu nyopot baju. Aturannya memang di sini harus pakai baju kan gitu. Kamu nggak bebas. Kalau kamu ingin bebas, kamu jangan masuk ke sini, masuk di kamarmu, kamu bebas. Kamu nggak butuh topeng lagi. Tapi apa bisa lepas topeng? Enggak. Kamu lepas satu topeng, ganti topeng yang lain, katanya Yu. Jadi kita hidup ini dari topeng ke topeng. Aslinya gimana? Aslinya ya topeng itu. Tidak ada yang tidak topeng. Kenapa? Kamu kan selalu mengidentifikasi diri. Begitu kamu masuk kamar tadi bebas, kan kamu akan bilang, oh inilah orang bebas. Lah ya itu sekarang topengmu.
Kamu sekarang pakai topeng sebagai orang bebas. Ya, jadi problemnya bukan kamu pakai topeng atau tidak, tapi pakailah topeng yang baik, yang relevan dengan hidupmu. Kan itu. Jadi ini juga ada di ketidaksadaran kolektif. Di tengah masyarakat ada aturan-aturan pertopengan ini yang kamu harus patuhi. Kalau enggak, kamu bisa dianggap jelek, dianggap cacat oleh masyarakat. Kamu ndak ikut rumus anak yang baik, kamu bisa diusir dari rumah. Kamu tetap harus pakai topeng yang baik. Dari mana rumus anak yang baik itu? Ketidaksadaran kolektif. Jadi masyarakat punya rumusnya sendiri meskipun tidak disadari. Jadi hati-hati, kita harus bisa milih topeng yang baik. Masalahnya apa sih dengan topeng itu? Masalahnya bukan kamu jangan pakai topeng atau harus pakai topeng. Saya bilang tadi kamu pasti tak pakai topeng, cuma hati-hati, ada bahayanya juga kalau kamu salah pakai. Salah pakai itu seperti apa? Yang pertama, biasanya orang itu ketika dia terbiasa dengan satu topeng, terus dia mati-matian mempertahankan topeng itu, dan di mana-mana dia pakai topeng itu. Ini bahaya kalau sudah kayak gini. Bisa sakit jiwa. Bahwa saya suka ngasih tahu kamu filsafat, aku senang sekali pakai topeng filsafat itu. Tapi begitu pulang ketemu anak-anakku yang SD, kan topeng filsafatnya harus tak copot. Dan nek sama anakku sing SD aku ngomong filsafat, ndak nyambung. Bahwa kamu ustadz, mungkin kamu biasa khutbah Jumat, iya. Tapi begitu pulang ke rumah ngobrol nongkrong di angkringan sama tetanggamu, kan kamu ndak harus khutbah Jumat di situ. Nanti di angkringan kamu khutbah qalallahu ta'ala ngono. Bahwa khutbahmu enak iya, tapi waktu ngangkring ya ndak usah khutbah. Pakai topeng yang lain. Ada orang yang fanatik dengan topengnya karena dia seneng dengan topeng itu, dan di mana-mana dipakai. Ya kalau cocok, kalau tidak cocok, kamu bisa dianggap sakit jiwa, atau jangan-jangan memang sudah sakit jiwa. Ya kalau kamu khotbah ning angkringan kan memang dianggap orang gila. Maka kritislah dengan topengmu, apa cocok apa enggak. Kapan topeng itu dipakai? Itulah. Hari ini kan banyak konflik karena orang lupa membaca topengnya dan lupa menanggalkan topengnya. Harusnya kamu mainnya sebagai apa, tapi sekarang main sebagai apa, sehingga harmoninya kacau. Ada orang yang satu topeng dibawa kemana-mana, padahal tidak harus begitu. Bahwa kamu misalnya calon PNS itu kan cuma di satu topeng hidupmu, bagian hidupmu tertentu. Di bagian yang lain kamu bukan calon PNS, bukan CPNS. Jangan dipakai terus topeng CPNS itu. Gitu loh. Jangan dipakai terus kamu santri ngaji filsafat itu ada. Ya kalau waktu ngaji gini kamu santri ngaji filsafat. Tapi nanti waktu kamu ngapain sudah jangan dipakai topeng itu lagi, ndak nyambung. Nanti kamu ngantri bensin marah-marah diselani orang, "Duh, aku ini santri ngaji filsafat kok ngantri bensin diselip," misalnya. Ya ndak ada hubungannya. Gitu. Ya. Karena saya pernah ngantri bensin, ada dosen ngantri diselip orang marah-marah, "Aku ini dosen loh," gitu. Jadi ndak, salah topeng. Kalau di kelas waktu ngajar ndak apa-apa, aku itu dosen, topengnya pas. Jadi hati-hati, ada masalah persona, yaitu topeng kita cocok apa ndak.
Begitu topeng kita tidak cocok dengan arenanya, dengan panggungnya, ya kita ada gejala sakit jiwa. Terus yang kedua adalah ada bahayanya lagi ketika kita sadar bahwa kita perlu topeng-topeng, pada akhirnya terus kita sangat ketakutan atau sangat peduli dengan pendapat orang tentang topeng kita. Ini juga bisa bahaya. Jadi memunculkan fobia, memunculkan orang, kamu selalu takut dengan penilaian orang lain terhadap dirimu. Kita selalu sibuk maunya orang lain apa, masyarakatku inginnya apa, dan kamu ikuti. Sehingga akhirnya kamu sendiri tidak punya keinginan. Kamu tenggelam di tengah masyarakat. Hidupmu hanya sibuk memenuhi tuntutan maunya orang lain. Ini juga sakit jiwa juga dalam tanda petik. Jadi bahwa kamu pakai topeng ya, tapi keputusanmu pakai topeng apa untuk situasi apa itu kan harus keputusanmu sendiri. Hari ini kan kita orang lain itu sangat menyusahkan dalam ranah tertentu. Maka hati-hati, jangan kehilangan dirimu. Topengmu benar tapi kamu kehilangan dirimu, yang ditopengi apa terusan? Jangan kehilangan jati diri. Orang lain berhak komentar, tapi komentarnya orang lain tidak selalu cocok, tidak selalu benar dengan situasimu. Iya, kamu dengarkan, tapi tidak harus semua dipedulikan. Jadi kalau yang pertama tadi kamu tidak melihat situasi, pakai topeng cocok apa tidak sesuka hatimu. Yang kedua kebalikannya, kamu terlalu peduli situasi sehingga kehilangan jati dirimu. Dua-duanya jelek dalam dunia pertopengan. Jadi kamu harus sadar dengan topeng yang kamu pakai, tanpa kehilangan jati diri, meskipun juga tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi itu yang dimensi collective unconsciousness yang kedua, yang dikenal sebagai persona. Sekarang kita masuk ke yang tidak disadari. Uniknya dunia ketidaksadaran ini, kita juga tidak sadar bahwa ketidaksadaran ini banyak nyetir wilayah sadar. Banyak mempengaruhi wilayah sadar. Cuma kita tidak sadar, wong memang namanya ketidaksadaran. Iya, kalimatnya bulat. Jadi ketidaksadaran kita tentang banyak. Ketidaksadaran itu bukan berarti tidak punya atau tidak ada. Ada sesuatunya. Cuma kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, tidak kita munculkan, dia tidak hadir dalam kesadaran. Tapi dia ikut nyetir kesadaran kita. Yang tampil di ego tadi kan gampang kelihatan di luar. Kalau ini tidak kelihatan. Yang pertama namanya personal unconsciousness, ketidaksadaran personal. Ini isinya antara lain pengalaman-pengalaman dulu waktu ngalami disadari, tapi terus direpresi, dilupakan, disingkirkan, diabaikan. Jangan salah, meskipun kamu cuekin, pengalaman itu terekam dalam dirimu. Mungkin menurutmu tidak penting atau memalukan atau apa lagi,
Tidak terlalu serius, jadi kamu anggap sambil lalu saja. Tapi itu jiwamu merekam. Enggak kok Pak, saya sudah lupa. Loh ya kamu enggak tahu saja. Dia jadi koleksi ketidaksadaranmu. Yang ini diam-diam nyetir dunia sadarmu. Nah ini yang makanya katanya Jung itu hati-hati. Nanti katanya Jung banyak hal yang tidak sadar nyetir kita. Terus kita kaget dengan hasilnya. Dan itulah selama ini katanya Jung yang kita sebut takdir. Tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba datang kayak sulap takdir itu. Tapi kamu tidak sadar ada yang mengarahkan sejak bawah sadarmu. Oke, saya tadi ujian jawabnya ngawur loh Pak. Tapi ternyata katanya dosennya benar Pak. Jadi saya lulus akhirnya. Padahal saya ngarang loh. Jangan-jangan kamu ndak ngarang. Tapi ada koleksi bawah sadar yang kamu ndak ngerti bahwa kamu tahu. Terus kamu nulis aja sak senengmu, yang penting ono jawabannya. Kok yang dilalah pas. Ah itu koleksi bawah sadar. Kamu merasa dirimu itu orangnya sabar loh. Tiba-tiba begitu marah, orang sak kos-kosan bubar semua. Misalnya. Kamu tidak mengira bisa begitu. Saya kok gitu ya? Apa memang sudah takdirnya saya kayak gini ini? Ditakdirkan Allah sekarang bisa marah? Enggak. Koleksi-koleksi itu sudah ada. Cuma kamu tidak sadar saja. Selama ini tutur katamu lembut. Tapi begitu ndak suka sama orang, caci makimu ngalah-ngalahi yang biasanya meso. Padahal dari mana kamu dapat kosakata itu? Itu pasti dari bawah sadarmu. Saya ndak pernah ngapalin kata-kata pisuan, Pak. Loh ndak, mungkin kamu baca WA teman-temanmu maki-maki, baca Instagram ada orang maki-maki. Yuk, terus kamu lupa, alah ini maki-maki ini jelek. Loh tapi tadi kan sudah kamu baca. Kosakatanya sudah nempel dalam dirimu. Ya memang kamu buang, tapi dia ndak hilang, dia masuk ke bawah sadar. Jadi begitu kamu marah, kontrol terhadap wilayah sadar hilang, tampil dia ke atas. Keluarlah caci maki dari mulutmu. Personal unconsciousness. Nah, dalam wilayah tidak sadar ini ada namanya kompleks. Kompleks bukan tempatnya kos-kosan atau tempatnya kontrakan ya. Jadi kompleks itu kelompok gagasan, kelompok persepsi, kelompok pikiran yang kita tidak sadar bahwa itu terstruktur, yang membentuk kesadaran kita. Jadi contohnya begini kompleks itu, coba ya. Kompleks itu organized group of thought. Misalnya pandanganmu tentang ibu. Ibu itu kamu di kepalamu masing-masing ada pemahaman tentang apa dan siapa itu ibu. Tapi kamu tidak sadar bahwa pemahamanmu tentang ibu itu banyak sekali unsurnya. Dia sangat kompleks. Ibu itu bisa sumbernya dari ibumu sendiri. Atau ibunya orang lain yang kamu pernah berinteraksi dengan mereka. Bisa juga kamu sendiri yang kebetulan pengalaman jadi ibu, yang perempuan ya, bukan laki-laki. Nanti kalau laki-laki jadi ibu nanti lucu. Terus mungkin bacaanmu tentang ibu, atau mungkin pengalamanmu dulu waktu kecil diasuh oleh ibu. Sumbernya banyak. Yang ini kemudian menstruktur jadi satu, secara tidak kamu sadari muncul kesanmu, pandanganmu tentang ibu. Mungkin yang ibunya kayak zaman dulu ya, ibu tiri, kejam, jahat, kamu dipukuli. Loh itu nanti pandangannya tentang ibu beda dengan ibu-ibu yang baik. Dari mana itu?
Ya dari kompleks ini. Hal yang sama terjadi dengan pandanganmu tentang dosen, pandanganmu tentang tokoh A atau tokoh B atau partai A atau partai B. Itu seolah kamu, oh ini saya mikir sendiri Pak, ngalami sendiri secara rasional dari pengalaman sensing, thinking. Enggak. Bawah sadarmu mainnya juga banyak, cuma kamu enggak tahu. Entah kamu punya pengalaman apa, mungkin kamu membaca apa, atau kamu lihat orang lain mengalami apa, yang sekarang kamu lupa, tapi dia menstruktur di bawah sadarmu. Nah, itulah namanya kompleks. Kalau ini ketidaksadaran individual. Ini yang mirip kalau di Freud namanya id. Kan ada id, ego, dan super ego. Jadi ID, id. Jadi dia tidak kelihatan tapi menentukan. Jangan dikira begitu kamu baca buku, Pak saya itu kan sering mahasiswa ngeluh itu, saya baca buku Pak, tapi begitu saya tutup, lupa semua saya. Loh, dia hilang di wilayah egomu, tapi dia mungkin terekam di bawah sadarmu. Dia ikut menentukan wilayah sadar, cuma kamu tidak sadar.